Tunggu Di, sama Ibu lagi sedikit masalah. Oke, baik. Sudah kelihatan slide-nya, Ibu? Ya, kelihatan, Bu. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi pada hari ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah kami diberikan kesehatan sehingga kita bisa pertemuan untuk mata kuliah Kapita Selekta Hematologi. Walaupun memang untuk program Ali Jenjang nanti dilihat kembali jadwalnya agar kalian bisa nanti bikin WA group supaya koordinasi terkait mata kuliah ini bisa lebih mudah. Karena tadi hanya D3 yang menghubungi Ibu, D4 yang reguler. Jadi Ibu bingung untuk D4 yang ahli jenjang itu sama siapa Ibu harus hubungi. Karena belum ada ketua tingkat yang menghubungi Ibu. Baik, untuk hari ini mungkin kita hanya kontrak kuliah dulu. Jadi sebelum Ibu memulai mata kuliah Kapita Selekta Hematologi, Ibu mau ada perjanjian yang teman tak baru mau join, bilang saja Ibu sudah tidak menerima kalau sudah mulai, Di. Ini ahli jenjang. Oke lah, karena kita belum kontrak kuliah. Ibu terima saja. Baik, jadi sebelum kita membahas terkait mata kuliah Kapita Selekta Hematologi lebih dalam lagi, Ibu pada hari ini ingin kontrak kuliah dengan kalian agar antara mahasiswa dan dosen itu tahu batas dan aturan-aturan apa yang akan kita lalui selama mata kuliah ini berlangsung. Jadi, mohon maaf Di, laptop Ibu kayaknya ada sedikit masalah. Di sini mungkin Ibu perkenalan diri dulu, walaupun memang sudah ada beberapa mahasiswa dan kebanyakan ada senior saya juga yang bergabung di ahli jenjang kayak Ibu Yanti dan lain-lain, ada Pak Ferdi yang mungkin kenal dengan saya, tapi mungkin ada beberapa yang tidak kenal. Jadi saya perkenalkan dulu, jadi nama saya Yaumi Fahni, biasa dipanggil atau Evi. Untuk terkait penugasan, kalian nanti bisa langsung mengirim ke email saya. Tunggu saya izin pakai laser point supaya lebih mudah. Jadi kalian bisa mengirim penugasan nanti ke email saya yang ini. Jadi saat nanti saya memberikan suatu penugasan entah itu jurnal ilmiah ataupun reparat ataupun makalah, tidak ada lagi yang menjapri Ibu bertanya terkait apa email atau di mana email harus pengiriman. Jadi email dikirim di email, tugas dikirim di email ini, kemudian terkait perkuliahan bisa menghubungi di nomor Ibu yang tertera pada slide Ibu. Jadi kedepannya tidak ada lagi yang bertanya terkait penugasan dikirim di mana. Karena di kontrak kuliah sudah kita bahas. Baiklah, lanjut. Karena ini masa pandemi, jadi mungkin perkuliahan kita kalau tidak bisa tetap muka sampai tanggal 20 akan berlangsung secara online. Sebenarnya itu setiap hari Senin dari pagi sampai sore. Hanya ini pada hari ini karena hari kemarin itu bertabrakan dengan kegiatan yang lain. Nah, sebenarnya kalau kita membahas terkait Kapita Selekta Hematologi, Ibu mau ada kontrak kuliah agar kalian tahu nanti metode pembelajaran dengan Ibu itu seperti apa. Sebenarnya pada mata kuliah Kapita Selekta Hematologi itu saya partner sama Ibu Nurlia Naim. Tapi nanti insya Allah kayaknya dalam pertemuan ini akan sepenuhnya diisi oleh saya. Tapi terkait ujian, biasanya nanti akan diuji juga sama Ibu Nurlia. Atau ketua tingkat bisa juga menghubungi Ibu Nurlia tiap hari Senin, siapa tahu memang Ibu Nurlia ingin masuk terkait mata kuliah ini. Tapi selama ini biasanya langsung Ibu yang tangani untuk 16 kali pertemuan. Nah, terkait untuk proses kegiatan belajar mengajar dalam kontrak kuliah Kapita Selekta Hematologi, kalau kita tatap muka pasti di ruangan kelas, namun kalau melalui daring Ibu biasanya menggunakan aplikasi Zoom. Metode yang digunakan itu biasanya dalam bentuk ceramah. Jadi kalau ceramah itu seperti ini, Ibu yang memberikan materi, kemudian kita bisa diskusi, kemudian bisa presentasi tugas kelompok ataupun individu.
Nah, untuk penugasan yang Ibu berikan biasanya kepada mahasiswa itu biasanya dalam bentuk tugas mandiri ataupun kelompok. Nah, kalau tugas mandiri itu biasanya dalam bentuk reparat, makalah, paper, atau baca jurnal. Dan kelompok juga bisa seperti itu, bisa makalah. Hanya dalam Kapita Selekta Hematologi, biasanya pada pertemuan terakhir, Ibu akan buka seperti senior yang lain, senior kalian yang lain, itu ada baca jurnal ilmiah yang suasana kelasnya bahasa Inggris semua. Jadi nanti akan Ibu undi 2 orang dari ahli jenjang 1 orang sama reguler 1 orang nanti akan naik baca jurnal ilmiah yang terupgrade terkait hematologi dalam ruangan presentasi ataupun tanya jawab dilakukan secara bahasa Inggris. Jadi nanti tidak ada dalam penyampaian materi dalam bahasa Indonesia. Itu yang perlu kalian dapat catatan terkait penugasan. Baik, Pak. Kemudian dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu student center learning, jadi pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Jadi Ibu hanya kebanyakan seperti fasilitator saja. Jadi Ibu yang memfasilitas kalian untuk saling diskusi. Jadi kebanyakan nanti penugasan di kalian dan kita buka room diskusi. Kemudian terkait deskripsi mata kuliah yang akan kita lalui tentunya berkaitan terhadap prinsip dasar hematologi, baik itu secara klinis maupun laboratorium. Nah, penjelasan yang lebih detail lagi kemungkinan besar kebanyakan terkait kelainan darah. Nanti kita akan lebih spesifik ke situ. Nah, substansi kajian yang akan kalian dapatkan tentu ada di RPS. Kalian nanti bisa download di si akad ya, di si akad. Nah, materinya kurang lebih 16 kali pertemuan yang akan membahas yang pertemuan pertama nanti di hari Senin depan kita akan membahas terkait hematopoiesis. Karena kalau berbicara Kapita Selekta Hematologi tentu kita harus tahu dulu nih bagaimana proses pembentukan sel-sel darah. Namun proses pembentukan sel-sel darah yang akan Ibu bahas di sini bukan proses pembentukan sel-sel darah seperti yang kalian dapatkan waktu D3 dalam artian hanya secara garis besar. Kalau yang Ibu bahas di hematopoiesis kali ini itu lebih spesifik bagian microenvironment-nya, jadi di bagian lingkungan mikro di sumsum tulang yang akan membahas lebih ke mekanisme regulasinya. Nanti akan pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu akan Ibu yang isi. Namun pertemuan berikutnya itu kalian akan diskusi kelompok seperti itu. Jadi dan di pertemuan pertama dan pertemuan kedua Ibu akan melihat keaktifan kalian dalam menanggapi materi yang Ibu paparkan. Jadi minggu pertama dan minggu kedua pertemuan kita ke depan itu akan Ibu yang isi materinya. Berikutnya kita akan lebih ke diskusi. Ibu lanjut terkait, mohon maaf agak loading. Nah, proses penilaian selama mata kuliahnya Ibu. Nah, ini penting juga Ibu sampaikan karena nanti takutnya kalian kalau dapat nilai C bisa protes ke Ibu. Jadi dalam proses penilaian, kehadiran adalah nilai utama dalam penilaian saya. Tiap dosen beda-beda. Saya tidak tahu Ibu Nurlia atau dosen yang lain. Jadi kalau Ibu, kehadiran itu mengambil nilai 40%. Penugasan 15%, UTS 20% dengan ujian akhir semester 25%. Jadi kalau kalian sudah hadir 100%, kemudian tugas kalian kumpulkan semua, maka sebenarnya kalian sudah ada di tangan nilai B ataupun C. Walaupun memang UTS dan UAS itu menunjang, tapi setidaknya nilai kalian itu tidak dapat D, karena kan sudah 40% kehadiran. Jadi saya harap, mengapa kehadiran itu saya kasih 40% beda dengan yang lain, karena walaupun kalian tidak memahami misalnya materi Ibu, tapi cukup kalian hadir berarti kalian ada upaya untuk mau belajar atau mau mengikuti mata kuliah ini, sehingga saya sangat menghargai hal itu. Jadi kehadiran itu saya ambil poin 40%. Untuk penugasan ini terkait kedisiplinan kalian. Jadi kalau kalian mengumpulkan tugas berarti kalian disiplin terkait penugasan yang diberikan oleh dosen. Jadi saya kombinasikan ini 15%. Untuk UTS itu 20% karena bagi saya kalau online banyak miss yang bisa terjadi. Misalnya kalian bisa nyontek, misalnya itu kan saya tidak bisa kontrol. Paling saya kontrol dengan melihat langsung dengan cermin saat kalian ujian, semua di-on-kan kameranya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa kalian diskusi misalnya, ataupun melihat catatan. Jadi paling poin penting adalah kehadiran dan penugasan dalam
penilaian yang akan saya berikan. Jadi kalau misalnya kalian sudah kumpul tugas, sudah hadir 100% dan kalian dapat D, itu kalian bisa komplain ke saya, Bu, kenapa bisa saya dapat D? Karena kita sudah kontrak kuliah sebelum memulai perkuliahan. Jadi antara dosen dan mahasiswa tidak bisa melanggar kontrak kuliah yang telah kita lakukan. Kemudian saya lanjut terkait kontrak kuliah lagi untuk tata tertib. Nah ini juga penting, jadi kita harus sepakati bersama bahwa mahasiswa itu sudah memasuki ruang Zoom paling lambat 5 menit sebelum waktu perkuliahan Ibu mulai. Jadi apabila terlambat, Ibu mentoleransi 10 menit sebelum dosen, setelah dosen itu menjelaskan. Jadi nanti hari Senin depan kalau ada kita lewat ruang Zoom, kalian sudah harus bergabung 5 menit setelah Ibu bagikan linknya. Kalau terlambat, Ibu masih kasih toleransi 10 menit. Tapi ini bisa kalian bertanya, karena kita kan namanya kontrak kuliah, harus sepakat antara dosen dan mahasiswa. Kemudian yang kedua, bila kalian ingin ke toilet, kalian bisa klik saja raise hand, ataupun aktifkan suara audio untuk bilang ke Ibu bahwa kalian ingin keluar dari, karena Ibu kan minta kalian mengaktifkan kamera. Kalian ingin ke belakang dan lain sebagainya. Kemudian kalau mahasiswa sakit, walaupun itu hanya 1 hari, harus menunjukkan surat keterangan sakit ke dosen ataupun ketua tingkat melalui WA. Kehadiran itu Ibu hitung untuk 75%. Kemudian berpenampilan sopan dan rapi selama perkuliahan. Jadi walaupun kalian di rumah, Ibu tidak menerima perkuliahan kalian menggunakan bukena. Jadi menghargai mata kuliah kita. Kan tidak mungkin kita masuk mata kuliah di kampus pakai bukena. Karena banyak mahasiswa, kadang dia menggunakan kerudung, lengannya ada ikut Zoom. Jadi saat menulis, cukup pakai kerudung tapi lengannya ini tidak tertutup. Jadi Ibu mau kalian, ini kita harus kontrak kuliah sebelum saya mengajar nantinya. Jadi walaupun kita itu dalam Zoom meeting, tapi kita harus menghargai proses pembelajaran. Jadi kalian harus disiplin terkait pembelajaran ini. Saya tidak tahu dosen yang lain, tapi kalau saya minta kalian berpenampilan sopan dan rapi dalam artian janganlah menggunakan bukena atau menggunakan jilbab, tapi lengannya kelihatan misalnya saat proses perkuliahan. Pakailah penampilan yang rapi dan sopan. Oh iya, kalau kalian dalam posisi orang yang sudah kerja atau lagi di jalan, kalian bisa mengikuti perkuliahan, mengikuti Zoom dengan menggunakan headset. Tidak perlu bilang, Bu, saya lagi di perjalanan pulang. Saya mengendarai, tidak masalah. Tidak apa-apa kalian lagi bawa mobil pakai headset. Yang penting mendengarkan suara saya, yang penting cukup hadir dalam ruang Zoom. Aktifkan saja kamera. Walaupun kalian lagi kerja juga di lab, tidak masalah. Misalnya kalau saya lagi kerja, tapi tetap mengikuti perkuliahan yang dilakukan. Karena kalau kalian tidak masuk, Ibu hitung sebagai kehadirannya kalian itu tidak hadir. Kemudian selama perkuliahan, itu tidak mengoperasikan handphone atau melakukan aktivitas lain. Dalam artian, kalau kalian lagi mengendarai tidak masalah, yang penting pakai headset, atau lagi mengerjakan di laboratorium. Tapi yang tidak bisa adalah misalnya kalian lagi Zoom nih, ada HP 1, Zoom pakai laptop, tapi kalian asik main dengan laptop itu tidak bisa. Kemudian kamera video platform itu harus selalu aktif dan untuk suaranya itu audionya kalian mute kecuali ingin bertanya ataupun ada yang ingin disampaikan. Untuk mata kuliah Kapita Selekta Hematologi yang Ibu bawakan itu tidak ada ujian susulan atau perbaikan terkait UAS dan UTS. Jadi kalau Ibu katakan mau UAS atau UTS, itu betul-betul kalian belajar karena Ibu tidak ada istilah ujian susulan lagi. Cukup kalian nanti selama pembelajaran harus aktif. Jadi Ibu melihat juga keaktifan selama belajar. Jadi kalau nilai UTS dan UAS-nya kalian, apa yang keluar nilai pertama itu yang saya ambil sebagai nilai UAS dan UTS. Untuk waktu kumpul tugas, toleransi dari Ibu itu hanya sehari setelah tanggal ditentukan. Jadi misalnya waktu kumpul tugas tanggal 1 nih, 1 September. Berarti toleransinya tanggal 2 terakhir jam 12 malam. Di email yang Ibu berikan tadi. Jadi tidak ada lagi yang bertanya dikirim kemana tugas yang akan diberikan. Kemudian beberapa pertemuan seperti baca jurnal ilmiah itu kita tidak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita dalam pemaparan ataupun diskusi semuanya menggunakan bahasa Inggris. Tidak menutup kemungkinan kayak senior kalian yang lain
kayak Ali Jenjang, Ibu Helmi, dan yang lain-lain itu dia presentasi pakai bahasa Inggris. Namun sebelum kalian presentasi bahasa Inggris ada namanya bimbingan. Jadi kalian ada bimbingan jurnal ke Ibu. Misalnya yang naik baca jurnal itu 2 orang. Nah 2 orang selama 3 minggu itu dia konsultasi jurnal ilmiah ke Ibu. Jurnal mana yang akan Ibu pilih yang akan dia presentasikan ke teman-teman. Jadi Ibu akan latih bagaimana caranya membuat PowerPoint jurnal, beda jurnal, mencari referensi jurnal ilmiah, kemudian bagaimana mempresentasikan menggunakan bahasa Inggris selama 3 minggu. Jadi nanti ada kelas khusus kita bahasa Inggris dan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian minggu depan seperti Ibu jelaskan tadi, kita akan pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu Ibu yang isi. Selanjutnya dari saat ini, ketua tingkat membagi 10 kelompok. Setelah 2 pertemuan Ibu isi, di minggu depan hari Senin depan Ibu yang isi. 2 minggunya Ibu yang isi. Berikutnya kita akan presentasi kelompok. Setiap ahli jenjang dan reguler digabung. Jadi ahli jenjang dan reguler digabung, dikombinasi. Tapi dalam satu kelompok itu harus terdiri secara merata antara ahli jenjang dengan reguler. Misalnya kelompok 1 ada 6 orang, berarti 3 orang dari ahli jenjang, 3 orang dari reguler. Bentuk 10 kelompok. Topiknya nanti Ibu bagi, jadi kelompok 1 membahas terkait anemia mikrositik ataupun defisiensi, terkait yang dia bahas adalah terkait defisiensi besi. Jadi hanya spesifik membahas defisiensi besi untuk anemia mikrositik. Kelompok 2 membahas juga anemia mikrositik tapi terkait penyakit kronis. Kemudian kelompok 3 membahas juga anemia mikrositik tapi terkait talasemia yang disebabkan oleh talasemia, anemia sideroblastik, dan keracunan timbal. Kemudian di kelompok 4 nanti membahas anemia makrositik, tapi yang dia spesifik membahas defisiensi B12 dan asam folat. Kalau kelompok 5 lebih ke anemia aplastik. Kelompok 6 makrositik juga, tapi lebih ke anemia hemolitik, kemudian ekstravaskuler dan anemia hemolitik, mikroangiopati dan makroangiopati. Kalau kelompok 7 membahas terkait anemia normositik, khusus pada gagal ginjal dan supresi sumsum tulang. Kelompok 8 spesifik membahas tentang sindrom myelodysplastik leukemia akut. Jadi anemia makrositik yang disebabkan oleh MDS dan leukemia atau leukemia akut. Kelompok 9 lebih ke keganasan hematologi yang dia bahas nanti AML, CML, ALL dengan CLL. Kelompok 10 lebih membahas ke hemostasis. Jadi nanti ketua tingkat sebentar atau lebih baik kelompok ahli jenjang dan reguler digabung saja untuk kapita selekta hematologi di satu grup yang tadi, yang untuk reguler itu masukkan saja ahli jenjang kalau dia tidak mau terpisah supaya lebih gampang. Nanti saya tunggu malam ini pembagian kelompok. Untuk teman tak yang tidak hadir karena yang join hari ini itu berapa orang ya? Partisipannya, laptop saya lagi loading. Intinya yang tidak hadir, yang hadir kan 49 orang hari ini. Seharusnya kalian 60 orang, jadi ada banyak yang tidak hadir. Kehadiran hari ini tetap Ibu hitung. Yang tidak hadir bisa menyaksikan kontrak kuliah ini melalui YouTube channel saya, jadi supaya bisa dia tahu apa yang telah saya sampaikan. Dan yang tidak hadir itu tetap harus deal dengan kesepakatan kita hari ini, karena dia tidak mengikuti perkuliahan. Mungkin kontrak kuliah yang bisa saya sampaikan demikian, cuman pesan dari saya, your future is determined by what you start today. Jadi masa depanmu ditentukan oleh apa yang kalian mulai hari ini. Jadi kalau ingin menjadi orang yang lebih baik, ingin menjadi ATLM yang pakar di hematologi, mulai dari sekarang, perbanyaklah membaca jurnal ilmiah, perbanyaklah belajar referensi-referensi dari jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris, karena kalau kita hanya berpedoman pada pembahasan yang berbahasa Indonesia, biasanya kita ketinggalan sekitar 20 tahun dari dunia luar. Jadi cobalah untuk membuka wawasan kita, mengubah mindset kita untuk menjadi orang lebih baik. Karena kalau ingin menjadi orang yang lebih sukses, maka perbaikilah kepribadian kalian dari saat ini. Karena yakin saja your future is determined by what you start today. Jadi masa depanmu akan ditentukan apa yang kau lakukan hari ini. Jadi mungkin demikian kontrak kuliah yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum saya deal or no deal dengan kalian, saya mau lempar ke forum, apa kalian sudah sepakat dengan kontrak kuliah yang saya buat, atau masih ada yang ingin kalian tanyakan, kalian sanggah terkait
tatib ataupun metode pembelajaran yang saya tawarkan ke kalian. Karena kita sekarang kan student center learning, jadi dalam saya mengajar, saya juga mau antara dosen dan mahasiswa itu punya komitmen atau sudah mengetahui apa yang saya harus lakukan sebagai dosen, apa yang saya harus lakukan sebagai mahasiswa. Jadi misalnya saya melanggar aturan kontrak kuliah kita, misalnya saya kasih kalian nilai D, padahal hadir 100%, itu kan kalian bisa sanggah bahwa di awal itu kita sudah kontrak kuliah ke 10%. Jadi kalau memang ada yang ingin bertanya terkait kuliah, karena kalau Ibu sudah deal-kan, maka kontrak kuliah ini akan berlaku sampai pertemuan kita ke-16. Di situ kan Ibu bilang kalau saya sudah masuk, kalian harus masuk 5 menit sebelum saya masuk. Kalau saya sudah masuk, maka berlaku 10 menit. Kalau terlambat, saya sudah tidak admit lagi di dalam ruang Zoom. Jadi, apa kalian punya tawaran lain atau seperti apa, saya buka supaya kita senang antara mahasiswa dan dosen. Jadi, tiada dusta di antara kita, Dik. Oke. Jadi, kalau ada yang mau bertanya terkait kontrak kuliah sebelum saya fixkan atau kita dealkan, silakan. Silakan Nur Failah. Raise hand soalnya. Termut, Dek. Maaf Bu, tadi enggak lihat HP. Saya kira tidak ada hari ini. Saya enggak lihat jamnya, ternyata ada kuliahnya. Oke, nanti ikut saja, lihat saja di YouTube-nya, Di, karena enggak mungkin diulang lagi. Ini belum perkuliahan materi sebenarnya. Jadi ini baru kuliah, jadi enggak terlalu rugi untuk terkait ilmu pengetahuan. Hanya rugi terkait kehadiran ataupun kalau apa yang dibahas bisa saja Nur lihat saja nanti di pembahasan di YouTube, karena Ibu akan upload semua materi tadi supaya lebih jaringannya enggak bagus. Misalnya di daerah enggak bagus jaringan, bisa nonton kembali. Iya Pak Ferdi, silakan. Iya Bu, terima kasih. Mungkin ada beberapa pertanyaan Bu terkait kontrak kuliah. Yang pertama, tadi kan disampaikan kalau misalnya kita mesti join 5 menit sebelum, kemudian 10 menit setelahnya itu tidak akan diadmit lagi. Nah, pertanyaan kalau misalnya kan kita lagi online nih Bu, tapi kendala jaringan misalnya tiba-tiba di tengah perkuliahan kita live nih, tapi tidak sengaja Bu karena jaringan. Nah, itu seperti apa Bu? Baik, terima kasih pertanyaannya, bagus Pak. Jadi kalau seperti itu, kalian bisa kan kita ada grup. Ibu kan sambil mengajar sambil pantau HP di sebelah saya kan. Jadi saya langsung nanti kalian kalau misalnya keluar dari grup, kalian cukup bilang di grup aja, Bu, saya keluar atas nama ini. Jadi saat kalian join lagi, saya akan lihat nama lengkapnya. Nah, saya juga lupa sampaikan. Saat kalian join, yang kalian gunakan adalah nama lengkap. Nama lengkap, kemudian dalam kurung NIM kalian. Karena metode absensinya Ibu, metode absensi Zoom juga. Jadi sebelum kalian keluar dari ruang Zoom ini, kalian semua yang hadir hari ini ke menu chat, tulis nama lengkap, tapi sebelum keluar, sebelum Ibu tutup, tulis nama lengkap, kemudian NIM kalian. Jadi Ibu juga rekap absensi di Zoom dan rekap absensi dari ketua tingkat. Jadi yang Ibu akan tahu siapa yang tidak hadir di dalam ruang Zoom ini. Seperti jadi Ibu tidak bagi link absen lewat Google Form. Karena Ibu pernah pakai Google Form di senior kalian, ternyata Ibu dikelabui. Dia tidak hadir, Ibu bagi link, dia isi juga di link. Ternyata dia tidak hadir. Tapi kalau masuk di ruang Zoom kalian absen lewat menu chat kan pasti ada di dalam ruang Zoom. Seperti itu. Jadi ke menu chat saja, menu chat grup WA, bilang kalau kalian keluar mau minta join lagi. Nanti Ibu tetap terima. Itu Pak Ferdi. Ada lagi? Baik Bu. Lanjut Bu. Kedua, tadi kalau misalnya kita mau izin ke belakang misalnya, mesti resen dulu, kemudian aktifkan audio ya Bu ya. Nah kalau misalnya Ibu sementara share screen Bu, apa bisa terkontrol itu? Kedua, apa kalau misalnya kami langsung aktifkan audio minta izin, enggak masalah Bu ya? Begini, kalau di Zoom kan kalau kita raise hand, walaupun saya lagi share slide, pasti akan ke depan nama tak toh, maksudnya langsung jadi pada saat di menu layar pasti namanya misalnya Ferdi, dia pasti akan muncul di bagian paling atas dan
kelihatan tanda tangannya. Nanti pasti saya akan langsung bertanya, Pak Ferdi kenapa Oh, baik. seperti itu. Jadi kalau misalnya saya Baik. tidak sempat lihat terus kita langsung aktifkan saja, enggak apa-apa. Bilang, Bu, mohon maaf, saya mau ke belakang. Enggak apa-apa. Baik, Bu. Iya. Baik. Satu lagi mungkin Bu, Tabe, maaf. Oh iya, silakan. Jadi jadwal fixnya kapan ini, Bu? Sebenarnya jadwal fixnya kan setiap hari Senin. Makanya Oh, saya iya. apa kalian ahli janjang sudah ada di si akad atau seperti apa? Karena reguler yang sudah hubungi saya terkait jadwal Kapita Selekta dari minggu lalu. Tapi saya tanya yang ahli janjang yang mana ini saya ajar, ternyata dari Pak Arwin yang 2021. Berarti kalian yang 2021. Iya, Bu. Tapi belum ada ketua tingkat hubungi saya, jadi saya bilang, Dek, yang mana ahli jenjang supaya satu kali kita dapat satu kelas, masa saya mengajar berulang-ulang kan? Jadi lebih bagus kalau kalian dikombinasikan saja supaya saling sharing antara pengalamannya Kak ahli jenjang yang sudah kerja di lapangan bisa sharing nanti saat diskusi. Apalagi Hema kan kita pasti lebih banyak ke aspek klinis ataupun laboratori. Jadi sangat bagus di diskusi terkait orang yang kerja lihat di lapangan sama adik-adik. Jadi lebih ada gambaran daripada nanti saya bedakan kelas kalian. Jadi adik-adik bisa tahu, oh gambaran misalnya nih, kalau dapat hasil darah rutin, HB-nya turun, apa yang pertama kita lihat untuk parameter pemeriksaan lanjutan? Kalau analis kan biasanya kalau sudah kerja tahu nih, oh ada permintaan ferritin, tapi atau ada permintaan LED, dua-dua ferritin dan LED. Lihat saja kalau dia MCV-nya menurun, sudah pasti bisa di antara dia anemia kronis atau defisiensi besi. Jadi ferritin yang dilihat untuk cadangan besi. Tapi kalau misalnya dia makrositik, percuma. Kalau MCV-nya di atas 80, percuma kita LED ataupun kita mau lihat ferritin, rugi-rugi regen. Karena dia pasti bukan karena anemia defisiensi besi. Karena makrositik. Pasti asam folat dan B12. Jadi mungkin kakak yang senior bisa lebih paham ke situ untuk nanti kita diskusi. Jadi saya gabung kelasnya kalian. Untuk Pak Ferdi masih ada ditanyakan atau saya pindah ke Ibu Nina? Ya itu aja Bu, terima kasih banyak. Ya terima kasih. Silakan Bu Nina. Mungkin yang tadi, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin yang pertanyaan pertama tadi sudah diwakili sama Pak Ferdi. Soal itu kalau misalkan kita tiba-tiba lift, terus masuknya gimana, izin masuknya gimana. Terus yang kedua Bu, soal kayak kasus yang tadi kami nih tiba-tiba saya saja tadi itu lagi mandi. Terus tiba-tiba ada jadwal kuliah dadakan, karena kan di luar jadwal ini Bu. Apa toleransinya sama seperti itu Bu? Harus 5 menit pada saat link di share, kita harus join dan maksimal terlambat 10 menit. Karena kan kayak tadi itu tiba-tiba Bu, kayak tadi kan ya. Terima kasih. Itu jadi sebenarnya kalau kalian punya ketua tingkat yang menghubungi saya itu tidak tiba-tiba. Karena adik-adik reguler itu sudah tahu, dia sudah hubungi saya dan sudah atur dari tadi pagi bahwa saya mau masuk di jam 5. Hanya ahli jenjang itu saya tidak tahu ketua tingkatnya siapa. Masa saya yang mau cari mahasiswaku? Seharusnya etika adalah mahasiswa yang mencari dosennya, disesuaikan dengan jadwal. Masa setiap mahasiswa saya harus cari, setiap mata kuliahku mana nih ketua tingkatnya? Seharusnya ketua tingkat dari setiap angkatan itu lihat jadwalnya di akademik. Ada jadwalnya, lihat dosennya, hubungi dosen pengampunya. Seperti anak reguler. Jadi anak reguler itu mereka sudah tahu jadwalnya dia mau masuk jam begini. Makanya tadi pas jam 4 diingatkan lagi saya sama ketua tingkatnya reguler, Bu, sudah bisa untuk kita masuk. Saya bagi linknya. Tapi saya tanya, Dek, apa ahli jenjang sudah ada? Dia bilang, saya tidak tahu ahli jenjang yang mana yang akan dihubungi. Jadi saya bilang, coba hubungi ke Pak Arwin. Ternyata yang 2021. Jadi mungkin ke depannya, kalau ke depannya kita tetap masuk di hari Senin, dari jam 8.30 ya kalau tidak salah jadwalnya sampai jam 16. Jadi sampai jam 4 sore. Kita hematologi semua. Dari pagi sampai sore. Jadi cuma istirahat di jam 12 sampai jam 1. Jadi nanti di pertemuan hari Senin kita fokus ke basic dari hematologi, hematopoiesis, tapi tidak seperti hematopoiesis yang saya ajarkan ke D3. Jadi mungkin jadwalnya kita di berikutnya tidak akan lagi buru-buru seperti tadi Bu Nina. Tadi memang ahli jenjang pasti buru-buru karena kan kalian baru dapat linknya.
Saya baru selesai mandi langsung dibilang katanya tidak bisa join, kaget saya. Iya. Jadi Iya, iya. berikutnya nanti kan kalian sudah ada grup WA kan? Iya, iya. Mau hubungi kalian reguler ada grup WA, tapi yang Ali Jenjang enggak ada. Jadi mau dikirim di mana linknya? Saya mau kasih ke siapa? Saya bahkan enggak tahu kalau Pak Ferdi lanjut D4 tahun ini. Kalau saya tahu pasti saya kirim japrik ke Pak Ferdi karena Pak Ferdi ada nomornya di saya. Tapi kan saya enggak tahu kalau ternyata Pak Ferdi lanjut D4 tahun ini. Jadi mungkin karena miskomunikasi, bukan saya bilang bahwa ini bukan kesalahan saya, mungkin saya ada kesalahan juga, tapi saya lebih menitik beratkan ke mahasiswanya. Karena masa saya yang harus cari, Ki. Kedua yang dititik beratkan adalah ke bagian akademiknya. Jadi ke bagian akademik D4. Jadi mungkin bisa bertanya kembali ke Pak Arwin. Jadi jangan hal ini kejadian lagi di dosen lain. Jadi mungkin saya pakai ketua tingkat di Ali Jenjang bisa hubungi ke akademiknya, misalnya Pak Arwin, terkait jadwalnya, siapa dosen pengampuhnya, karena mulai minggu lalu, tanggal 6 itu sudah mulai perkuliahan aktif. Di kemarin saya tidak masuk hematologi, karena katanya D3 ketua tingkatnya, mereka belum bisa login di SIAKAD, sedangkan absensi itu kan harus masuk di SIAKAD, karena KRS-nya. Jadi saya toleransi di minggu ini saya masuk. Baik, ada lagi Kak Nina, Bu Nina? Sudah tidak ada Bu, sudah jelas. Terima kasih banyak. Ya, makasih Bu Nina. Ya, nanti insya Allah enggak terburu-buru lagi Bu. Nanti insya Allah sudah ada grup link. Jadi satu hari sebelum perkuliahan pasti ada informasi. Oke Kak Ayu, mungkin Kak, silakan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak. Iya, Ibu, ini kan Kak Ayu cantik sekali hari ini Kak. Masih lagi dinas loh. Lagi jaga ya Kak. Oke Kak, silakan. Ibu minta tolong, ini kan lagi ada kontrak kuliah, jadi harus ada sepakat antara dosen dan mahasiswa. Iya. Jadi, seperti kejadian sum-sum sebelumnya, itu ada beberapa teman dan saya pun susah login dalam waktu 5 menit. Ya, apakah bisa istilahnya kayak gini, kayak tawar-menawar, bisa enggak 10 menit, ada toleransi 10 menit gitu Ibu, 10 menit sebelum perkuliahan dimulai, karena kan kalau 5 menit, kadang baku tabrak-tabrak mungkin begitu, jadi susah untuk masuk. Oke. It's okay, tidak masalah, kita buka kontrak kuliah, jadi berarti kesepakatan kita 10 menit waktu untuk join, 10 menit waktu admit untuk yang terlambat join. Jadi total kita selama penjelasan total 20 menit ruang Zoom pertemuan awal. Dek, bisa? Iya. Karena kadang kayak susah gitu masuk, kayak tadi itu di kuliah yang pertama Pak Kalma ada hampir lebih kayaknya 5 menit baru kita bisa join semua karena yang pegang kunci itu anak reguler. Jadi susah untuk join. Ini juga tadi saya hampir 2-3 menit menunggu supaya bisa masuk ke sini. Jadi kasihan kalau misalnya cuma dikasih 5 menit, untuk loadingnya susah. Oke, iya bisa. Insya Allah jadi kita sepakati 10 menit join dan 10 menit saat saya menjelaskan untuk kalian saya admit. Jadi kalau lewat dari itu sudah saya tidak admit lagi. Oke, ada lagi? Yuk. Makasih Bu, sehat-sehat. Semangat jaganya Kak. Oke, Pak Ferdi ada lagi? Oh, Pak Herdiansyah, silakan Pak. Iya, Bu, maaf. Maghrib. Tadi kan Ibunya kuliahnya dari jam 8 ya Bu. Kami ada bentrok jadwal Bu. Gimana ya Bu? Kalau bentrok jadwal kita sepakati saja tiap hari Senin siang. Bagaimana? Kan jadwal bentrok sama jadwal apa ya? Bu, bahasa Inggris. Bahasa Inggris dulu. Inggris. Oh, kalau bentrok kita sepakati saja tiap hari Senin kita ambil jam hema sekitar 3 jaman. Jadi ambil di siang saja. Jam 13 mulai. Maaf Bu, kami ada 2 sesi, jadi pagi jam 8 sampai 9.40, lanjut siang lagi. Oh, enggak salah jadwal. Kapita selektannya di D4. Reguler hari Senin cocok jadwalnya atau hari apa ya yang dibagi ke Ibu hari Senin? Soalnya D4 dan Iya Ibu. Ali Jenjang Bu, Ali Jenjang. Memang
hari Senin nih, Bu. Kalau di D3 hari Senin ya. Kalau di D4? Jam 4 tuh, Bu. Kalau di D4 kami belum Kapita ada Selekta jadwalnya, Bu. Hematologi jadwal hari apa? Kami belum ada jadwal, Bu. Makanya ini kami agak Oh, Belum susah. ya, Kak. eh, begini Pak Ferdi. Nah, Pak Ferdi nanti ketua tingkatnya Pak Ferdi ya? iya, Bu, kebetulan mewakili teman-teman. Oh iya, kalau begitu Pak Ferdi nanti WA Pak Arwin sambil saya juga telepon terkait selama ini kalau yang saya terima di Seakat jadwalnya kalian sama dengan reguler. Kapita Selekta Hematologi hari Senin dari jam 8.30 sampai jam 11.30, lanjut 13 sampai 16 kalau saya tidak salah. Itu Kapita Selekta untuk hematologi di D4 reguler dan ahli jenjang. Kalau di Siakat, nah saya kan mengikuti yang di aplikasi Siakat. Coba tanya ke Pak Arwin terkait jadwal itu. Apa baik, Bu. sambil saya tanya ulang. Oh iya, Bu. Soalnya saya dapat ini juga, Bu, dapat jadwal juga tapi yang dalam bentuk Excel. Nah, kemarin dikirim juga sama teman-teman. Oh, yang belum ada yang ada tanda tangannya ya? Tanda tangan Iya, Kaprodi. betul, Bu. Oh, Ya, kalau nah, yang di saya sudah ada tanda tangan Kaprodi. Tapi coba tanya lagi. Nanti kita baik. diskusi saja di grup WA terkait itu. Oh, baik, Bu. Iya, Bu. Iya. Makasih. Kalau Pak Herdi apa Pak sebelum kita tutup? Maaf, Bu, sudah terwakili tadi sama Pak Ferdi. Oh yang iya. pertama. Yang keduanya, Bu, ini yang masalah kelompok tadi yang kita bahas. Yang pertama tadi, Bu. Ada saran saya, Bu. Bagaimana kalau kan ini kelompok dari 1 sampai 10. Saran saya kelompok 1 sampai 5 itu khusus reguler, 6 sampai 10 itu ahli jenjang, Bu. Nggak usah dibagi, nggak usah digabungkan antara reguler dengan ahli jenjang. Karena kan masing-masing punya grup WA, Bu. Ahli jenjang punya grup WA sendiri, reguler punya WA grup sendiri, Bu. Tujuannya Ibu membagi itu agar kalian itu bisa saling share terkait, makanya supaya diskusi kita hidup. Begini, tadi kan Ibu sudah bilang, ahli jenjang itu sudah punya pengalaman di laboratorium, di rumah sakit. Kemudian reguler, dia banyak pintar teori. Karena mereka lebih lama mendapatkan teori hematologi di kampus. Kalian sudah lama dengan kerja misalnya. Mereka dalam proses aktifnya nih baca buku begitu, cari referensi. Kalau yang biasanya sudah kerja itu lebih memahami tapi lebih ke teknikal, kebanyakan lebih ke kasus ini quality control begini, kasus di lapangan seperti ini. Jadi nanti dalam pembuatan tugasnya kalian itu lebih combine seperti itu. Jadi supaya antara reguler dan ahli jenjang saling bekerja sama dong. Kan sama-sama satu kali kuliah di dalam ruang Zoom ini, supaya lebih saling mengenal antara reguler dengan D4. Itu tujuannya Ibu. Makanya di grup Kapita Selekta Hematologi, Ibu mau tanya, kalau kalian supaya ndak miss komunikasinya, bisa kalian satu grup saja, khusus mata kuliah Kapita Selekta Hematologi. Jadi bisa saling sharing antara D3 dan D4 reguler dan ahli jenjang. Tapi kalau mau grup terpisah, tidak masalah juga. Cuman kalau kelompok, sarannya Ibu sebaiknya dikombinasi, digabung saja. Supaya lebih kaya referensinya kalian daripada tidak terpisah-terpisah. Begitu. Karena pengalaman di 2 tingkat di kalian, itu di seniornya kalian, ada tugas pas presentasi, itu saya pisah kelompok antara ahli jenjang dan reguler. Ternyata ahli jenjang tugasnya tidak selesai. Dia tidak bisa presentasi. Nah, jadi di situ saya tanya akhirnya, kalau begitu kelompok itu kita rombak, gabung antara reguler dengan ahli jenjang. Supaya kalian bisa share ilmu. Di angkatannya Pak Riyadil Arnas yang baru-baru ini, kita Selekta Hematologi itu mereka di-combine. Jadi hasil diskusinya lebih bagus karena ada ada referensi yang lain dari kakak yang ahli jenjang, ada juga yang dari adik-adik yang reguler. Jadi lebih bagus materi yang disampaikan. Kalau saran saya sih sebaiknya digabung saja. Misalnya 3 orang dari ahli jenjang, 3 orang dari reguler. Kemudian selama presentasi kelompok
jangan hanya satu orang yang presentasi. Kalau bisa semuanya aktif karena itu ada penilaiannya, Dik. Jadi yang lain, kelompok lain jangan hanya dia diam-diam. Jadi upayakan semuanya aktif dalam mempresentasikan materinya. Itu sih Pak Herdiansyah. Oke. Ibu Oh nih iya, Bu. lagi raise hand. Kenapa, Bu? Oh, angkat tangan terus, Ki. Nggak mau diturun-turun. Nggak ada lagi yang ditanya. Kalau sudah nggak ada, kita... Tapi Bu. Oh iya, kenapa, Pak? Ini kan yang bicara terus yang Ali Janjang. Bagaimana kalau kita minta juga pendapatnya yang dari reguler Bu 1 orang? Bagaimana pendapatnya? Apakah mau seperti ini? Ya, silakan reguler. Muhammad Yusril mungkin. Saya langsung tunjuk nama saja kalau nggak bicara. Karena kita yang pas di depan mataku. Muhammad Yusril, ada pendapat tak? Oh, Harlinda silakan, Dek. Iya, Bu. Mengenai yang semua, Bu, atau yang tentang perkelompok tadi? Mungkin ada tanggapan tak terkait kontrak kuliah untuk Kalau reguler. Ya, tadi kebetulan pertanyaan-pertanyaan sudah terwakilkan, Bu, dan kontrak kuliah yang kita kasih juga sudah sangat jelas nih semuanya. Dan saya pribadi juga sudah sepakat tentang itu karena sudah adil untuk 10 menit untuk menunggu dan 10 menit untuk waktu tunggunya lagi, Bu. Terkait pembagian kelompok dan lain-lain? Kalau mengenai pembagian kelompok, saya sepakat tentang yang kita bilang bahwa lebih baik 3 orang dari reguler dan 3 orang dari Ali Jenjang juga, karena pasti lebih banyak orang atau lebih banyak pendapat, otomatis diskusinya lebih hidup lagi. Dan kita kan tahu juga tiap orang beda-beda pendapatnya, apalagi ada juga perbedaan usia di antara kami dan kakak-kakak, otomatis dia pengalamannya sudah lebih banyak. Mungkin itu, Bu. Oh iya. Ya, Bu. Jadi mungkin kita sepakati Ibu saja yang ambil di tengah-tengah, Pak Herdidi. Kita tetap Ya, 30-30, Dik. Kemudian Ya, Bu. kontrak kuliah yang tadi, pertanyaan Kak Ayu, Pak Ferdi, dan Ibu Nina, kita dealkan. Jadi kontrak kuliah Kapita Selekta hari ini didilkan. Insya Allah kita akan sepakati sesuai yang ada di kontrak kuliah kita. Mungkin sampai di sini kontrak kuliah pada hari ini karena sudah mau maghrib. Terima kasih. Mohon maaf karena saya mengambil jadwal yang di luar jadwal sehingga Ibu Nina kasihan tadi terburu-buru. Saya mohon maaf karena menzolimi jadwal kalian. Terima kasih karena tetap mau bersedia untuk masuk. Semoga Allah membalas budi baik kalian dan memaafkan dosa-dosa saya. Terima kasih kakak-kakak. Karena senior tawa berdosa nanti. Ternyata ada Kak Yanti timbang, Dik. Kak Yanti, assalamualaikum, selamat sore Kak Yanti. Kak Ayu. Halo Bu, selamat sore. Iya, terima kasih Kak. Semangat lanjut kuliahnya. Semoga Ya, amin. bisa berikan bermanfaat, Dik. Jadi galak-galak Ibu Epina. Merinding, Kak. Insya Allah Kak Ayu. Ibu, jadi ini kita absen di chat ya, Bu? Iya, jadi saya buka kasih waktu 2 menit untuk absen, Ki. Absen di chat ya? Iya, di chat nama lengkap sama NIM Pak Di. Supaya bisa saya rekap, Ki. Silakan sebelum ditutup kelas kita. Oke, baik, sambil absen mungkin demikian perkuliahan kita hari ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu musta'an fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan yang belum absen sudah absen bisa libur warahmatullahi wabarakatuh. sholat. Yang belum silakan mengisi. Ya. Dadah, terima kasih kakak-kakak. Terima kasih. Yang sudah mengisi bisa live, enggak apa-apa. Yang belum mengisi silakan isi dulu. Oke, makasih Bu.
Ya, makasih. Silakan kalau yang belum, yang sudah isi bisa leave. Yang belum isi dulu. Baik, kayaknya semuanya sudah isi semuanya, Dik. Kalau yang sudah isi bisa leave dari Zoom. Oke, adik-adik isi dulu absennya. Sambil yang sudah isi bisa leave supaya Ibu bisa rekap absensi kalian. Ini Fitriani sudah isi, Andi Nur Alam, Nur Mutmainah, Emi Tolanda, Siti Murniati sama Supiana. Siap, sudah Bu. Ya, kalau sudah bisa end meeting. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Emi. Fitriani sudah isi ya? Suryani Alam, silakan diisi absensi di menu chat. Nurmeli sudah ya? Atau masih makan? Nurmeli, sudah isi link? Bu, Tabe, kalau saya sudah terkirim enggak absen Bu? Bisa Dari kita Nova lihat di Nilai menu chat. Kalau sudah terkirim berarti sudah. Karena Ibu sudah mau rekap nih. Tunggu Bu. Maaf Bu, soalnya masih di jalan. Oke. Nanti bilang aja di grup kalau misalnya Ibu umumkan yang hadir enggak ada namanya, Dik. Oh iya Bu. Oke. Ibu Nggak rekap ada, saja saya ya. kirim, Bu. Kalau Samsuryani Alam dia bagaimana? Oke, Ibu rekap ya.